Aisyah, kalau kamu butuh baju, pakai baju ini. Dan jangan pernah pakai baju adik aku lagi. Mas Akbar, maaf tapi saya nggak terima barang pemberian. Pemberian? Kamu pikir kamu pakai baju adik aku itu bukan pemberian? Hah? Terus kamu tinggal di rumah aku secara gratis, bukan pemberian? Udahlah Aisyah, kamu nggak usah bawel. Kamu pakai baju ini, ya? Oke, kalau kamu nggak mau pakai dan kamu nggak mau terima, kamu bisa bayar. Tapi nanti, kalau kamu udah punya uang. Apa? Mama ngajak aku tinggal di rumahnya Pak Herman itu. Tinggal sama dia? Gak mungkin. Bianca, kamu bisa jaga nggak ucapan kamu? Manggil dia. Beliau itu ayah kandung kamu loh. Panggil dengan sebutan yang hormat, Papa. Gak mungkin, Ma. Jangan mimpi ya aku panggil dia Papa. Karena buat aku Papa Irwan tuh gak tergantikan sampai kapanpun. Pi, bisa nggak sih kamu nurut sama Mama? Kamu akan nyesel loh. Sekarang Papa kamu, Papa Herman, itu udah nggak tinggal lagi di tempat kumuh sayang. Tapi udah tinggal di tempat yang mewah, yang enak, yang bagus. Apa yang kamu harapin dari Dimas? Mama tanya sekarang sama kamu. Bentar, Mama belum selesai ngomong. Apa yang kamu harapin? Nggak ada kan? Kita tinggal aja di pavilion, bukan di rumah. Ma, Mama mikir gak sih kalau aku jauh dari Karissa, nasib Karissa gimana? Aku juga gak bisa Ma tinggal jauh dari Karissa. Lagian gimana pun kan aku masih istrinya Mas Dimas. Apa sih yang kamu harapin dari Dimas? Ya aku ini masih cinta lah Ma sama Mas Dimas. Dan aku juga gak rela kalau Mas Dimas sama Aisyah. Aku bener-bener gak rela. Kamu jangan paksa-paksa aku lagi dong. Iya. Ternyata dia belum mau mengakui aku sebagai bapaknya. Bahkan dia nggak mau tinggal di rumahku. Terus aku mesti gimana ya? Silakan. Harus cepetan sini lo. Diam-diam bae lo. Sini lo. Sudah. Mana setoran? Ini bang. Masa cuma segini? Pikir gue pengemis? Gue dapat makan apa kalau segini ya? Gue orang mana kocap? Ya Allah bang, 50.000. Habis dong duit jualan saya kalau dikasih abang semua. Lu tetep aja ngeles lu ya? Jangan apa-apain bapak saya. Bawel lu ya? Lu siapa lu? Jangan ikut campur lu! Oh! Ya Allah, Aisyah. Ya Allah Aisyah, kamu nggak apa-apa. Oh, bukan aku sakit, Pak. Tolong! Cabut! Tolong! Aisyah, ayo kita ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Pak Juki, kasihan banget nih mbaknya. Mesti dibawa ke rumah sakit daripada kenapa-napa. Ya, ayo kita ke rumah sakit ya nak. Gak punya uang tapi, Pak. Kamu nggak usah khawatir, Bapak ada uang kok ya. Kamu nggak usah pikirin itu. Ya. Aduh. Ayo. Titip gerobak saya. Iya Pak, saya jagain Pak. Bang, bang angkot bang. Bang. Hati-hati.
Sudah selesai, Bu. Gimana? Semuanya baik-baik aja kan, Dok? Semua baik-baik saja, Bu. Tapi Ibu harus lebih hati-hati ya. Karena dari hasil rekap medis kami, Ibu udah kesekian kalinya jatuh. Sedangkan kandungan Ibu itu lemah. Jika sampai hal ini terjadi sekali lagi, kemungkinan Ibu bisa kehilangan bayi di dalam kandungan Ibu. Iya, Dok. Saya janji saya akan jaga dia sebaik mungkin. Kalau begitu, nanti saya kasih vitamin dan obat ya. Saya bikinin resepnya dulu. Permisi, Pak. Iya. Makasih, Dok. Iya, Nak. Makasih, Pak. Iya. Hati-hati. Kalau begitu saya pamit ya, Dok ya. Terima kasih, Dok. Iya, Pak. Saya juga makasih ya, Dok. Iya, Bu. Tapi ingat ya, Bu. Jaga kandungan Ibu. Ya. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, maafin saya, Pak. Bapak nggak kenapa-napa kan? Enggak apa-apa. Dari tadi saya lagi cari orang. Bapak beneran nggak apa-apa? Iya, enggak apa-apa, Nak. Mas Dimas. Enggak. Aku nggak mau ketemu sama dia. Saya permisi ya, Pak. Iya. Aisyah, Pak, kita pergi sekarang ya, Pak. Ayo, Pak. Pak Dimas, tadi saya telepon Bapak. Oh iya, suster. Pasien atas nama Ibu Aisyah. Di mana ya? Barusan saja keluar, Pak. Terima kasih, Sus. Ayo, Pak. tunggu pelan-pelan aja, Aisyah. Ingat kata dokter, kamu tuh harus hati-hati. Lagian ngapain sih buru-buru? Kayak orang dikejar setan aja. Emang ada yang ngejar kamu? Enggak, Pak. Cuman kepikirannya sama gerobak takutnya hilang atau diambil orang. Kamu tenang aja. Dia masih ada di tempatnya kok. Cincin kayaknya udah mesti diganti yang baru. Jam udah oke. Telepon siapa ya, geng? Aduh, Mah, kenapa kaget? Iya bener, ini Bianca tuh, napak tuh. Ya kan? Bianca. Kamu kan harusnya ada di penjara. Kok bisa kamu udah ada di sini lagi? Ya bisa dong, Ma. Kenapa nggak bisa? Bianca. Mama jangan lupa ya, Mas Dimas itu kan masih suami aku. Gak mungkin dia tega ngeliat istrinya tercinta ini ada di penjara lama-lama. Hei, kamu Ibu Lydia. Jangan kamu pikir kami tidak akan membalas semua kelakuan kamu. Kamu tuh gak usah ngancam-ngancam saya ya. Kami
kami akan membuat hidup kamu jauh lebih sengsara daripada sekarang. Bodoh banget. Nggak usah ngancam-ngancam saya, gertak-gertak saya segala macam. Saya takut sama kalian berdua. Sekarang yang pasti, kalian angkat kaki dari sini. Pergi, balik sana ke pavilion. Ngapain di sini? Udah diusir kok. Heh, ini apa? Tahu aja saya mau pulang. Balik. Kurang ajar kamu ya. Makasih tehnya. Dadah Mama. Awas kamu ya, Bianca, kamu lihat pembalasan saya. Dan kamu ajarin dong tuh anaknya. Nenek sihir, pulang sana, ke pavilion sana. Kok dia udah bebas aja? Gak bisa, aku gak terima dia udah keluar dari penjara. Pak, ini pas banget kita lagi di pasar. Nggak belanja buat kebutuhan besok aja sekalian. Gak usah. Sekarang yang penting antar kamu pulang dulu. Kamu kan lagi sakit. Enggak, aku udah nggak kenapa-napa, Pak. Sekalian aja, Pak, mumpung. Ya udah, tapi kamu tunggu Bapak di sini ya. Ah, enggak, Pak. Aku ikut ya. Aku udah lama nggak ke pasar. Pak, aku ikut. Baiklah, ayo. Oh iya, boleh. Boleh. Bapak beli cabai dulu 10. Ya. Pak, cabenya sekilo ya. Oh, boleh Pak. Boleh Pak. Ayo Pak. Ya Pak. Iya, makasih ya. Ya, sama-sama Pak. Oh, butuh bumbu nggak? Iya. Beli apa Neng? Ini bumbunya satu ya? Oh iya siap. Apalagi Neng? Udah itu aja. Udah, ini aja. Ini, Neng. Makasih ya. Ya, sama-sama. Sayurnya ada sayur. Dipilih perabotnya. Kamu butuh yang lain? Perabotnya. Apa sendok baru kali ya, Pak? Iya. Kita beli itu. Mbak, Ini aja, Pak. Iya, ini bagus. mau sama apa lagi? Udah itu aja. Ini aja. Cabai juga. Ayo Bu, sayur. Ayo. Dipilih. Yuk sayurnya, yuk sayur. Itu Bapak, sayur. Pak, sini Pak, biar saya bantu. Mas Akbar? Sayur. Bapak mendingan sekarang pulang, saya masih ada kerjaan Pak. Iya, makasih ya. Akbar memang bekerja di salah satu toko pasar ini, Aisyah. Yuk kita pulang. Ayo Bu. Oh, terakhir. Hati-hati Bu. Hati Pak. Iya. Ya. Baru segini. Iya, udah baru naik. Cantik. Kotak makanan. Kamu mau kemana? Tahu nggak sih, Mama itu udah pulang. Udah pulang. Hah? Titin. Sini, cepet. Iyanya. Ini ajak Arisa main di belakang. Iya, baiknya.
Non, yuk. Ayo, main dulu ya sama Bibi Titin. Punten. Enggak. Dimas, Setia, sini duduk. Mam, bener Bianca udah balik? Iya, Setia. Bianca itu udah balik. Kok bisa, Dim? Siapa yang bebasin? Saya juga nggak tahu, Setia. Mah, kok bisa dibebasin, Mah? Gini Dimas. Tadinya si Bianca bilang katanya kamu yang bebasin si Bianca itu. Ya Mama nggak percaya lah. Mama kan tahu banget kamu sakit hati luar biasa sama dia ya kan. Dan akhirnya Mama tahu. Jadi yang bebasin Bianca itu adalah suami pertamanya Bu Siska itu. Suami pertamanya Mama Siska. Tahu nggak siapa? Itu ternyata papa kandungnya Bianca. Dan sekarang kabarnya udah kaya raya tuh papa kandungnya Bianca itu. Sebel deh, kuku mama tuh rusak, sakit tau gak sih abis mani-pedi. Mah, Ya, kita harus cari cara gimana supaya kita bisa masuk lagi ke rumah itu. Mama, Memo. Sayang Mama. Oma kangen banget sama Karisa. fine gitu ya, Memo gak dicium ya, fine. Ini bawa apa? Katanya teh Non Karisa mau makan sama ibu di sini. Kaisa mau makan buah sama Mama. Karisa bawain Mama buah. Apa ini, coba buka. Bawa buah apa sayang? Apel. Aduh, baik banget sih. Sini Mama suapin. Mama suapin ya. Oh, pinter banget. Dimakan ya. Suapin Mama. Oh. Oh. Mau kemana? Mau kemana? Karisa seneng nggak Mama pulang? Senang banget, Ma. Tapi kok Mama pulangnya cepet, Ma? Kata Oma, liburannya masih panjang ya? Sayang, mulai sekarang Karisa nggak usah percaya sama Oma Lydia lagi. Soalnya Oma Lydia tuh suka bohong tahu. Masa sih, Ma? Kayaknya cuman Karisa nih harapan aku. Supaya bisa luluhin hatinya Mas Dimas lagi. Karisa mau bantuin Mama nggak? Mama, emang mau membantuin apa, Ma? Karisa bujukin Papa dong. Bilang sama Papa, maafin Mama dong, jangan berantem lagi. Terus ajak Mama pindah lagi ke rumah sana. Ya, bisa nggak? Caranya gimana, Ma? Emang Mama salah apa sama Papa? Sampai Papa marah banget sama Mama. Sampai Mama dihukum sama Papa. Mama kan udah besar, Ma. Masa masih dihukum kayak anak kecil sih? Biasanya anak kecil yang nakal yang dihukum, Ma. Ya ampun, si Karisa ini makin pinter aja. Makin kritis. Gimana nih jawab pertanyaan kayak gini? Ini semua tuh gara-gara Aisyah. Biarpun sekarang dia udah pergi, tapi kenapa ya kehidupan aku masih aja kayak gini? Bikin susah aja. Pak, Iya. kalau Bapak butuh apa-apa dari pasar, ngomong sama aku ya. Bapak jangan ke pasar sendirian, apalagi ngajak-ngajak Aisyah segala. Aisyah itu kan lagi hamil, Pak, dan kandungannya lemah. Aku nggak mau kalau sampai dia kenapa-napa. Iya ya, kamu benar. Kenapa Bapak nggak kepikiran sampai sana ya? Enggak, aku nggak kenapa-napa kok. Aku baik-baik aja.
Lagian juga cuma hal kayak gitu doang, aku masih bisa. Aku tetap mau bantuin kalian. Aku udah numpang tinggal di sini, aku nggak mau jadi beban. Udahlah Aisyah, nggak usah bawel. Kamu nggak mau kan jadi beban di rumah ini? Makanya kamu harus nurutin apa kata aku. Kita ini orang miskin, Aisyah. Jadi kalau sampai kenapa-napa sama kamu, kita nggak mampu bayar rumah sakit. Ngerti kamu? Udah Akbar, gak usah ngomong kayak gitu. Udahlah Pak, biarin aja dia tahu. Biar dia mikir. Ayo mah, duduk sini kita makan sama-sama. Selamat malam semuanya. Terima kasih sayang. Karissa, kamu boleh makan sama Mama dan Memo. Tapi, Papa tetap hukum ya, Mama dan Memonya. Karissa udah kenyang, Pak. Karissa ke kamar dulu ya, Pak. Kamu tahu Mas, kenapa aku bebas dari penjara dengan cepat? Karena memang aku nggak bersalah. Aku nggak peduli. OMG. Ini orang-orang depan saya kenapa ya? Kok pada nggak tahu malu banget ya? Jelas-jelas udah diusir. Tapi begitu urusan makanan, melimpir deh ke sini. Gak tahu malu banget ya. Udah nggak diharapin ya. Lihat kan tadi gimana kelakuan Dimas. Langsung kabur. Karena kenapa? Karena udah muak ngelihat kamu dan ini juga kamu nih, ya. Kalau masih punya rasa malu ya, harusnya sana tuh. Balik lagi ke sana ke pavilion. Masak sendiri. Belanja sana sendiri, ya. Itu pun juga kalau masih ada rasa malu, ya. Tolong ya. Masak. Sana ke pavilion. Ya, ke pavilion. Bye. Welcome back, Bianca. Sikat langsung. Bang jangan bang. Bang tolong bang, jangan bang. Udah stop, saya mohon udah stop. Ini peringatan buat lu. Makanya lu harus nurut sama gua. Setoran tiap hari. Lu juga semua. Cepet. Astagfirullahaladzim. Pak, ayo Pak, coba sini Pak. Coba lihat Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah Bapak keningnya berdarah Pak.
Pak, gini kita nggak usah jualan ya, Pak. Kita obatin lukanya. Makanan kita gimana, Aisyah? Makanan nggak kenapa-napa, Pak. Kita tetap jualan ya. Kemarin kita udah nggak jualan. Kalau sekarang nggak jualan lagi, kita nggak dapat apa-apa. Kita mau makan pakai apa, Aisyah? Ya tapi, Pak, mejanya udah rusak. Terus Bapak luka, ini harus diobatin, Pak. Nah, udah nggak apa-apa. Ini luka kecil. Bapak baik-baik aja kok. Nanti Bapak telepon Akbar buat bantuin Bapak memperbaiki ini semua. Ya. Akbar, kamu bisa ke tempat jualan Bapak sebentar, nah? Iya. Iya. Ini punya mbaknya. Ah, yang ini punya Mas. Makasih. Kompak bener suami istri. Enggak. Kita Suami istri juga nggak apa-apa. Betul kan? Ya, nggak apa-apa. Yuk, pergi. Iya, Mbak. Kita bukan suami istri. Aisyah, udah selesai nih. Aku pamit ya. Oh iya, makasih Mas. Nanti kamu bilangin sama Bapak kalau aku langsung ke pasar. Ngapain juga nih angkot pakai berhenti segala. Iya, halo Pak. Ini udah sampai depan pasar, Pak. Enggak sama sekali kok, Pak. Kan barangnya banyak. Ya udah sebentar ya, Pak. Enggak, Aisyah udah nggak kenapa-napa. Iya, Pak. Assalamualaikum. Bang, ini ya. Makin lama lagi nih ke kantor. Lama ya? Aduh, yang ada telat gue nih. Maaf. Aduh, kamu tuh ya bandel banget sih. Udah dibilangnya jangan ke pasar lagi. Udah sini, aku bantuin. Gak apa-apa Mas kalau misalnya... Maaf. Ya udah yuk. Makasih Mas. Beli minuman dulu enak kali ya. Minuman dinginnya satu ya? Iya Mas. Berapa? 10.000.
Pas banget baru jalan dia. Dok, istri saya atas nama Aisyah tadi periksa di sini. Tapi karena saya tadi datangnya telat, saya nggak ketemu sama dia. Saya mau tahu hasil check up-nya seperti apa. Apakah Aisyah dan bayi dalam kandungannya baik-baik aja, Dok? Ibu Aisyah sempat jatuh, Pak, dan mengalami pendarahan sebanyak 2 kali dalam beberapa hari terakhir ini. Dan kondisinya tidak terlalu baik. Dan sampai saat ini hanya sebuah mukjizat. Bayi dalam kandungan Ibu Aisyah bisa bertahan sampai sekarang. Ya Allah, kalau sampai terjadi apa-apa sama anak aku gak akan pernah bisa maafin diri aku sendiri. Maafin aku, Aisyah. Aku harus cari Aisyah. Aku harus temukan dia. Tapi di mana? Ya Allah. Salah satu berliannya hilang. Kenapa kesan aku nggak enak ya? Kok tiba-tiba aku jadi mikirin Mas Dimas. Ya ampun, Pak Dimas. Pak, tolong. Pak Agus, Pak Eri, tolong. Ada apa Pak Dimas? Tolong, aku juga nggak tahu. Ayo bantu. Ayo, gue tunggu. Angkat. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, lindungilah suami hamba dimanapun dia berada ya Allah. Walaupun hamba kecewa kepadanya, tapi mau gimana pun dia adalah suami aku. Semoga Mas Dimas gak kenapa-napa. Aisyah, kamu kenapa? Ada masalah apa, Aisyah? Ini Pak, salah satu berlian aku copot. Terus nggak tahu kenapa aku jadi kepikiran sama suami aku. Perasaan aku nggak enak, Pak. Aisyah, maaf kalau Bapak lancang tanya sama kamu ya. Sebetulnya seperti apa hubungan kamu sama suami kamu? Sampai kamu ninggalin dia dalam keadaan hamil seperti ini. Dan Bapak lihat, kamu ini perempuan yang baik. Apa suami kamu sering nyakitin kamu? Sampai kamu pergi dari rumah ninggalin dia? Ya udah, kalau kamu nggak nyaman, nggak usah jelasin ke Bapak. Dan bukan hak Bapak untuk tahu masalah rumah tangga kamu, Aisyah. Tapi jangan terpengaruh sama cincin.
Mungkin aja itu cuma kebetulan. Tapi jangan khawatir. Bapak punya kenalan tukang perhiasan yang bagus kok. Dia pasti bisa memperbaiki cincin kamu. Beneran, Pak? Ya udah, Bapak bisa antar kamu sekarang ke sana. Ya? Ayo. Ayo, nak. Saya nggak apa-apa kan, Dok? Untuk memastikan, saya harus ambil sampel darah Bapak untuk kita cek. Saya rasa nggak perlu, Dok. Mungkin saya cuma kecapean aja. Itu sangat perlu, Pak. Sekalian tes urin. Biasanya seumuran Bapak ini rentan sekali gula darah, darah tinggi, dan kolesterol. Dan efeknya sangat tidak baik, Pak, untuk kesehatan Pak Dimas. Dan sebaiknya Bapak jangan terlalu capek. Hari ini Bapak harus istirahat sampai kondisi Bapak stabil. Kalau hasil labnya keluar, saya akan segera hubungi Bapak. Terima kasih, Dok. Baik, Pak. Saya tinggal dulu. Permisi. Ya udah, kalian kembali bekerja ya. Oh ya, oke. Mas Karto. Pak Juki. Iya. Tumben nih, Pak. Aisyah, ini teman Bapak yang pernah Bapak bilang jago betulin perhiasan. Pak, bisa tolong betulin cincin saya? Bisa lah, itu kan kerjaan saya. Mana cincinnya? Coba saya lihat. Ini, berliannya copot 1. Oh. Ini mah gampang. Tapi ini siapa? Kayaknya saya nggak pernah lihat. Oh iya, ini Aisyah. Dia pernah kecelakaan, terus saya tolong. Dan sekarang dia tinggal bersama kita. Oh, Mbaknya beruntung ditolong sama Pak Juki. Pak Juki ini orangnya baik. Iya. Pak Juki. Iya, Bu. Mbaknya lagi hamil ya? Perutnya kelihatan gitu loh. Saya benerin dulu ya. Iya. Mbak, kalau lagi hamil gitu jangan kelamaan berdiri. Gak apa-apa kok, Bu. Mas, itu benerin cincinnya yang rapi, yang bagus loh, Mas. Iya. Sudah. Pak, udah bagus lagi. Iya, Aisyah. Bagus. Oh iya, Mas Karto. Berapa ongkosnya? Udah, bawa aja. Iya, udah nggak apa-apa kok. Bawa aja. Tapi Iya, udah nggak apa-apa. Ya, kalau begitu kami pamit dulu ya. Iya. makasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama. Ayo, Pak. Makasih. Iya, iya. Mas, tak pikir-pikir ya, Mas. Kayaknya perempuan itu ditelantarin deh sama suaminya. Masa lagi hamil gitu kok sendirian? Nggak ditemenin sama suaminya? Bener juga sih kamu ya. Suaminya kelewatan. Oh iya, Mas. Kita kan udah lama nikahnya. Tapi kita sampai sekarang belum punya anak. Mas, gimana kalau kita baik-baikin perempuan itu? Supaya dia mau ngasih anaknya ke kita. Nanti setelah lahiran, anaknya kita yang rawat.
Bener kamu. Kalau gitu, kita coba deketin dia. Kita pujuk dia, kita rayu dia. Tuh. Cerdas juga kamu. Teman Bapak itu termasuk yang lumayan berada buat di lingkungan pasar itu. Tapi kasihan, mereka tidak bisa punya anak. Bisa punya anak, Pak. Iya, mungkin nasib baik belum berpihak pada mereka. Ya Allah, kasihan banget. Pasti mereka berharap punya anak. Iya. Mas, kamu udah pulang? Mau aku bikinin apa? Kamu bisa lihat kan? Jadi gak usah tanya. Ya ampun, dingin banget sih. Bisa gak sih ngomongnya biasa aja? Aku juga tahu udah pulang. Kan mau basa-basi aja. Galak banget. Apa saja Mama Lydia? Mas Dimas berubah sikap kayak gitu tuh gara-gara Mama Lydia, Mah. Apa sih? Datang-datang marah-marah, ngomel-ngomel. Udah deh, jangan pernah ngelakuin hal bodoh lagi, Bianca. Ingat, kamu itu kemarin bebas, tapi masih dalam pengawasan polisi. Bebas bersyarat kamu, Nak. Kalau memang sampai sekali lagi kamu masuk penjara, ya nggak apa-apa. Tapi dalam waktu yang lama. Dan Mama nggak akan pernah bisa menolong kamu. Aku tapi kesel banget, Mah. Pokoknya Mama Lydia harus dapat pembalasan dari aku. Malam ini juga. Ya sabar, sambil kita memikirkan strategi yang terbaik untuk wanita berkonde itu. Aku udah gak bisa sabar lagi, Mah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Udah waktunya subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa aku jadi kepikiran Mas Dimas? Apa benar perasaan aku tadi karena ada terjadi sesuatu sama Mas Dimas?
Kenapa ya? Belakangan ini saya jadi sulit tidur. Apa karena banyak pikiran? Atau memang saya sedang sakit? Halo dok. Selamat pagi Pak Dimas. Apa pagi ini Bapak bisa ke rumah sakit? Kami harus melakukan pemeriksaan lanjutan Pak. Apa yang terjadi sama saya dok? Maaf Pak, saya tidak bisa memberitahukan lewat telepon. Sepertinya ada yang tidak beres Pak. Dan saya tidak bisa diagnosa sebelum Bapak melakukan pemeriksaan lanjutan. Begitu ya dok? Saya harus ke sana. Benar Pak. Jadi saya tunggu Pak Dimas pagi ini di rumah sakit. Selamat pagi Pak ya. Kurang kencang. Aduh, apaan sih? Kok nggak ada tanda-tanda dia bangun ya? Ganti aja deh alarmnya ini. Nah, kayak suara polisi nih bangun. Bikin nightmare aja. Ih. Kok nggak keluar-keluar juga ya? Mereka takut kali ya disangkain polisi beneran. Ya udah kalau gitu teriak aja deh pakai suara. Pasti mama juga nggak tahu. Aduh, berisik banget. Pasti mama Lydia nih. Bangun, bangun. Ini udah siang. Halo, bangun. 1, 2, 3. Berisik banget sih. Makanya ya kalian itu jangan ngomong. Lihat ini udah siang. Masih aja pada tidur ya. Mulai hari ini dan seterusnya gak ada lagi yang boleh masak di rumah ini dan termasuk juga di mobil. Paham? Dengar ya. Dan kalian harus masuk banget dan mengerjakan pekerjaan rumah. Duh, sini. Apa sih? Sini. Enak aja. Kamu kok yang ngatur saya? Kamu pikir kami siapa? Kamu pikir kami ini pembantu? Enak aja. Terserah ya. Kalau kalian gak mau, silakan aja sama Dimas. Yang ada Dimas pasti akan belain saya. Karena apa? Karena dia udah benci banget tuh sama kalian. Terutama ini. Kamu dia ngadu sama ngadu. Konde, berisik. Nah, Mas. Ada apa lagi sih? Pagi-pagi udah ribut-ribut. Kalau bukan karena Karissa, Bianca pasti udah aku usir dari sini. Kasihan ya kamu Bianca. Kamu lihat sendiri kan? Ya udah dong. Dimas cuekin kamu. Aduh, sakit hati dia. Kamu sebagai istri juga gak dianggap dari gua. Jadi dengar baik-baik. Kalau kamu semua itu tuh perintah saya. Angkat kaki dari sini. Paham? Apa? Apa kebaliknya? Hah? Saya kasih alarm untuk rasa kamu. Oke, kerja. Udah siap. Jadi, saya menderita penyakit apa dok? Kita tunggu saja hasil tes darah keluar Pak. Setelah itu baru bisa saya jelaskan. Kira-kira apa yang dokter curigai? Karena belakangan ini memang
Saya sering gak enak badan. Kasih tahu aja, Dok. Saya curiga kalau Pak Dimas menderita kanker darah stadium 1. Apa, Dok? Saya kena kanker. Iya Pak, tapi itu belum pasti. Bapak jangan putus asa dulu. Ya Allah, jadi aku menderita kanker. Apa ini hukuman dari Allah atas semua sikap burukku terhadap Aisyah? Maaf Pak, kalaupun hasilnya positif, itu baru stadium awal Pak. Dengan treatment yang tepat, insya Allah penyakit Bapak akan terkontrol. Bapak jangan khawatir. Teknologi kedokteran saat ini sudah maju Pak. Penyakit ini mungkin memang pantas untuk saya, Dok. Ini balasan dari Allah SWT untuk saya atas semua perbuatan saya. Saya tidak mau diobati. Dan saya juga nggak mau melakukan treatment apapun, dokter. Pak Dimas jangan menyerah. Saya permisi, Dok. Pak. Terima kasih, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Karto. Pak Juki. Ada apa, Pak, Bu? Dek Aisyah, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, ini ada sedikit rezeki dari kami. Ada buah sama makanan buat Aisyah. Ya ampun, repot-repot banget. Gak apa-apa. Kasih. Bu, sini Aisyah. Kasih Ibu. Nih, kalian bawa lagi pulang. Kalian bawa lagi. Nggak usah kasih apa-apa ya sama Aisyah. Aisyah, kamu jangan sembarangan terima apapun ya dari mereka. Mereka ini orang-orang yang nggak tulus. Kalaupun mereka berbuat baik sama kamu, itu pasti punya tujuan tertentu dan maksud tertentu. Ngerti kamu? Maksudnya, Bu? Kamu nggak boleh bicara seperti itu, Bu. Mereka ini kan tetangga kita. Pak Juki, Bu Yanti, sebenarnya ini ada apa? Oh iya, gitu ya. Mau tahu apa yang tadi saya bilang punya maksud tertentu? Mau tahu? Aisyah, ini orang mau menginginkan bayi kamu. Apa, Bu? Mereka ini pasangan suami istri yang sudah lama nggak mempunyai keturunan. Jadi, kalau mereka ketemu perempuan yang sebatang kara dan sedang hamil, dia berusaha deketin, lalu berharap mengambil bayinya setelah lahir. Kamu sekarang pulang aja. Pergi ngapain kamu ya deketin Aisyah? Sana pergi jauh-jauh. Jangan harap ya kamu bisa jahatin Aisyah. Pergi sana. Aisyah, ini nggak benar. Ayo sana pergi. Mas, Bapak kok nggak tahu ya masalah itu, Bu? Ya Papa itu orangnya nggak bergaul. Aisyah, kamu tuh hati-hati ya. Jangan sampai kamu itu tertipu sikap manis mereka tadi. Iya, Bu. Makasih aku dikasih tahu. Ayo, Nak. Udah lanjutin beres-beresnya. Mas,
Aku tuh benar-benar terhina Mas sama omongannya Bu Yanti. Apa benar omongannya Bu Yanti bahwa kita nggak bakalan punya anak, Mas? Udah dong, kamu jangan nangis terus. Aku pusing. Aku janji, bayi itu bakal jadi milik kita. Tenang ya. Aduh, sakit loh semua badan mama nih, Bi. Sama mah, aku juga capek. Banyak banget tau gak sih kerjaan mama? Disuruh sama si wanita berkonde itu. Ya masak, ya nyuci piring. Idih. Pijitin mama dong, Bi. Mama tega banget nyuruh aku pijitin mama. Emangnya mama pikir mama doang apa yang capek? Kerjaan aku juga tadi banyak banget, Mah. Duh, Bianca. Kamu durhaka loh sama mama, gak nurut sama mama, gak berbakti sama mama. Apa? Mama pikir cuma anak doang yang bisa durhaka. Orang tua juga bisa durhaka, Mah. Ini semua tuh gara-gara mama. Mama. Iyalah. Hidup aku jadi menderita kayak gini. Kamu doang yang menderita, mama juga tahu. Sakit tangan aku tuh. OMG! Ih! Ini yang apaan ya? Kalian kok anak-anak merasa santai di sini? Itu kerjaan masih banyak, belum beres. Ayo kerja! Capek. Nggak lagi istirahat. Gak boleh istirahat ya Anda! Turun! Nih, ya, pergi ke pasar dan ambil itu catatan yang harus Anda beli di pasar. Awas ya, kalau sampai ada yang kelewat. Apa, Mah? Gak salah denger. Mama Siska suruh ke pasar. Iya, Anda berdua nih, kamu sama mama kamu nih ya, belanja ke pasar, cepetan. Kenapa sih nggak nyuruh Bititin aja? Libur, makanya itu. Kamu dan kamu yang harus pergi ke pasar. Kalau nggak ke pasar juga, liatin aja. Saya usir, angkat kaki deh dari sini. Cepetan. Suara pakai toa, nggak pakai toa sama aja. Bi, mamanya ke pasar aja. Mama tega banget sih, Mah. Kalian aku nggak berdaya kayak gini. Kebanyakan alasan ya. Cepetan ke pasar, itu urut tuh pasarnya. Kurang ajar ya. Kelakuan mama kamu itu ya. Nenek sihir emang dia tuh. Was. Sempir. Oke. Pak Temon, anterin saya ke pasar yuk. Maaf Bu, saya dilarang Bu Lydia untuk antar Ibu kemana-mana Bu. Jadi kalau enggak saya bisa dipecat Bu. Cuma ke pasar doang. Nggak bisa Bu. Permisi ya Bu. Kurang ajar tuh wanita berkonde. Duh, naik apaan dong? Hah? Udah begini, cantik. Kacau. Sih Mas, angkot bawa-bawa ayam segala, matok, bau. Namanya juga mau dijual ke pasar, Bu. Makanya Bu, naik taksi kalau nggak mau kebawaan. Udah biasa naik angkot kali ya? Bawa mobil dong, Bu. Mobilnya kemanain, Bu? Naik angkot kalau nggak mau bau. Gimana sih ini lemes-lemes begini sih Bang sayurnya? Kresek. Hah?
Ibu-ibu pada tahu gak sih perempuan yang tinggal di rumahnya Pak Marjuki itu? Siapa sih dia? Nggak tahu. Tahu-tahu tinggal di situ. Iya, ih. Apa dia itu pezina atau pencuri? Soalnya kemarin itu dia benerin cincin. Mana cincinnya, cincin mahal lagi. Hah? Cincin mahal? Iya, aneh kan? Lihat aja penampilannya aja biasa begitu. Ibu, jangan-jangan cincinnya hasil curian lagi. Aduh gawat kalau begitu, Bu. Kita harus melakukan sesuatu, Bu. Kok bisa-bisanya ya Pak Juki sama Bu Yanti nerima orang yang gak jelas kayak gitu? Iya. Duh, gila ya. Aduh. Berat banget nih belanjaan. Sakit. Gue nyampe pulang. Sisa berapa ya uang? Hah? Sisa 2.000 doang. Ya, naik apaan? Kurang ajar tuh wanita berkode. Ngasih duit ngepas-ngepas banget. Awas ya dia. Tunggu pembalasan aku. Udah deh, pulang jalan kaki aja deh. Gak ada duit lagi. Bener-bener kurang ajar nih perempuan berkonde. Kerjain orang banget. Awas dia. Bakal aku balas dengan perbuatan yang jauh lebih kejam. Aduh, berat, sakit. Tuh, mani-pedi aku hancur. Sang. Sini. Kanan dikit, sana dikit. Sana. Nah. Udah. Bang, siap lonceng. Pasti. Mas Herman sama Dani. Buka restoran mereka sekarang. Iya. Kayaknya udah beres semuanya. Mampir ah. Bang, lihat tuh bang, siapa yang datang? Mas Herman, Mas sekarang buka kafe. Selamat ya Mas. Siska boleh bantuin nggak? Aku bisa masak loh. Bantuin ya. Dulu aja, habis manis sepah dibuang. Dilepeh-lepeh. Sekarang Bang Herman udah banyak duit, langsung nempel terus. Cewek matre, ke laut aja. Mas Herman, aku memang salah, Mas. Aku minta maaf. Aku salah, aku jahat sama kamu, Mas. Dan aku sudah menerima semua hukuman dari kesalahan aku di masa lalu, Mas. Suamiku meninggal. Aku bangkrut. Kami hidup susah. Tapi aku ikhlas jalanin semuanya, Mas. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Kamu tega melihat Bianca hidup susah, Mas. Jujur, aku rela merendahkan diriku. Bukan untuk aku, Mas. Tapi untuk Bianca. Untuk anak kita tersayang. Aku
Aku mohon, Mas. Kasih aku kesempatan. Aku tahu Mas Herman marah. Mas Herman benci sama Siska. Aku tahu. Tapi aku mohon, jangan pernah benci Bianca. Jangan biarkan dia sengsara, Mas. Aku mohon dengan sangat. Nanti sore aku grand opening kafeku ini. Kamu datang ke sini, ajak Bianca. Bener, Mas. Ya. Ya. Nanti aku pasti akan datang. Aku ajak Bianca, boleh ya? Terima kasih banyak, Mas Herman. Kamu masih baik sekali sama aku. Jujur aku menyesal meninggalkan kamu, Mas. Kamu orang yang sangat baik. Aku pamit ya. Mas, aku boleh minta tolong nggak? Aku emang bawa dompet, tapi uang aku udah habis. Aku buat belanja. Masa aku pulang jalan kaki? Aku boleh minta tolong ya? Pesenin taksi online. Jadi tolong sekalian bayarin. Jadi aku nggak repot lagi nyari-nyari uang lagi pas aku sampai di rumah. Boleh ya? Boleh. Makasih, Mas Herman. Ini buat kamu. Hati-hati di jalan. Terima kasih ya, Mas. Baik banget sih Mas Herman. Ngasih uang loh dia. Lumayan nih. Berapa nih? Lumayan 500.000. Baik ya dia sebenarnya. Tapi antara baik sama bodoh emang beda tipis sih. Semoga kali ini aku bisa merebut semua hartanya Mas Herman. Ada, gimana sih Bang? Ngapain masih baik-baikin dia terus? Jelas-jelas dia itu ular berbisa, Bang. Licik banget. Yang akan manfaatin Bang Herman doang. Enggak. Apa yang aku lakukan itu sengaja. Kamu kan yang suruh-suruh aku pura-pura baper ke Siska. Bikin dia ketipu. Ada, ngomong di mulut doang lo Bang. Jangan pikir gua nggak tahu Bang ya. Lu baper beneran. Buktinya kemarin lu ngeluarin duit banyak banget buat ngeluarin Bianca dari penjara. Ya, aku keluarin duit banyak, tapi itu bukan buat Siska, buat Bianca. Sebagai ayahnya, aku nggak tega melihat dia menderita di penjara. Itu alasannya. Kejahatan putri lu itu Bang, nggak main-main. Dia itu terlibat pembunuhan. Tahu nggak Bang? Putri lu itu bener-bener parah. Persis sama kayak ibunya. Makanya lu harus hati-hati Bang. Jangan sampai dimanfaatin. Enggak ada nih, kamu salah. Putriku itu aku yakin masih punya hati.
masih punya sisi yang baik. Tapi andai kata enggak, aku nggak akan menyerah. Kenapa? Karena aku ayahnya. Dan aku sayang sekali sama dia. Bang, kalau lu melihara ular berbisa, suatu saat nanti pasti abang digigit, mati bang, mutiar. Ya Siska memang ular berbisa, tapi Bianca enggak. Aku yakin putriku ini nggak akan melakukan hal yang buruk pada ayah kandungnya. Serah abang aja, susah dibilangin. Oh, OMG, ada yang dari pasar nih. Aduh, tiba-tiba jadi bau ikan ya. Ke pasar aja. Aduh maaf ya, ada yang bawa ikan juga. Kurang ajar ya. Kamu benar-benar kurang ajar banget ya. Ya maaf deh. Ya namanya juga orang nggak biasa belanja ke pasar. Jadi keselengkat gitu. Oh ya, nih. Bohong banget, kamu pasti sengaja mau jatuhin ke saya kan? Kamu tuh padahal posisi kamu udah di bawah tapi berani menantangin saya. Sesama bau ikan dilarang saling melotot ya. Nih kembalinya 2.000. Sini. Buat kamu aja. Enggak. Apa sih? Sini. Ini mau saya. Ini. Tuh. Enggak. Balikin kipasnya. Bau ikan juga kipasnya. Kurang ajar banget itu orang ya. Udah berani dia nantangin saya sekarang. Bener-bener nantangin. Aduh, Titin kamu kenapa diam aja? Itu dibersihin dong. Baunya minta ampun. Saya nggak suka bau pasar kayak begini. Kurang ajar banget ya itu si nenek sihir. Padahal tadi pagi dia nurut banget. Ini bener-bener mencurigakan. Apa jangan-jangan ada orang yang belain dia? Aku harus cari tahu. Jadi si Pak Herman itu sekarang punya kafe. Bapak, kamu tuh udah berapa kali sih mama bilang? Panggil dengan sebutan Papa Herman. Bianca, dia tuh sekarang udah jadi orang kaya tahu. Dia punya kafe. Papa Herman punya kafe. Oh, Mama nih, apa sih? Mah udah deh, nggak usah bangga-banggain dia terus. Lagian aku dengar namanya aja tuh udah males. Aku alergi tau gak? Kamu tuh susah banget ya dikasih tahu. Kamu bisa nggak sedikit aja kamu tahan ego kamu sampai kita mendapatkan semua hartanya Papa Herman. Habis itu terserah kamu mau anggap dia apa kek, mau memperlakukan dia seperti apa kek. Mama nggak peduli. Oke? Yang penting kita kaya raya. Mama nggak mau hidup susah kayak sekarang ini. Kita mau kemana-mana susah, mau ngapa-ngapain sendiri. Capek ya, sakit tangan mama ini. Cuci piring, gak suka mama. Nggak mau mama hidup susah. Kamu mau hidup susah? Ya enggak lah. Ya udah, kalau emang gak mau hidup susah, dengerin apa kata mama. Oke? Sekarang mama mau ajak kamu, Papa Herman grand opening kafenya. Iya, udah kamu begini udah cantik. Tapi mama mohon dengan sangat, kamu nanti ketemu sama Papa Herman kalau bisa kamu tuh ciptakan kasih sayang, bonding, buat papa kamu jatuh cinta sama anaknya sendiri. Sampai dia rela mengeluarkan semua hartanya. Jangan pernah menghina ya, awas kamu. Dikit aja, boleh? Boleh, silahkan aja kamu hina, gak apa-apa. Tapi dalam hati aja ya. Halo dok. Halo Pak Dimas. Hasil tes darah kedua Pak Dimas sudah keluar Pak. Dan ternyata dari hasil diagnosa Pak Dimas menderita kanker darah stadium 1. Tapi Pak, ini masih stadium sangat awal. Masih bisa disembuhkan. Gak perlu dok. Terima kasih infonya. Ada masjid. Sebaiknya aku turun sebentar buat sholat. Aku gak akan minta kesembuhan dari Allah. Tapi aku ingin minta agar Aisyah ditemukan.
Ada apa ini, Mas Karto? Pak Juki, kita semua kesini mau minta penjelasan. Siapa sebenarnya Aisyah? Dia hamil, suaminya mana? Jangan-jangan anak yang dalam kandungannya itu anak haram. Iya, betul. Iya, anak haram. Anak aku bukan anak haram ya. Kamu itu jangan so suci. Lagian orang miskin kayak kamu kok bisa punya cincin? Kalau bukan hasil jual diri dari mana? Coba ya kan ibu-ibu? Bu Jamila, tolong jangan asal tuduh, jangan main fitnah kayak gini. Gak usah bela diri deh. Jelasin dulu, itu siapa? Lagian juga nih Pak Juki, pakai nerima-nerima perempuan gak jelas kayak begini. Pak Juki mau nyimpan perempuan atau emang perempuan ini simpanannya Pak Juki? Betul. Mbak Jamila, hati-hati ya kalau ngomong. Saya tuh tulus menolong Aisyah karena kasihan. Pak Juki sama Bu Yanti itu orang yang paling baik yang pernah saya kenal. Alah, udah dia gak usah banyak ngeles. Kita semua udah tahu, ya kan? Tuh. Nggak bisa lah masukin sembarangan perempuan ke dalam rumah. Kita nggak mau ada yang melanggar agama di lingkungan kita. Ya, betul. Ya. Oke. Kalian mau? Saya pergi kan dari sini. Baik, saya akan pergi dari sini. Tapi tolong jangan pernah fitnah Pak Juki karena Pak Juki adalah orang yang paling baik. Udah Aisyah, nggak usah dengerin mereka, ya? Nggak usah dengerin. Nggak bisa, Pak. Saya nggak mau cuma karena saya. Bapak jadi difitnah kayak gini. Bapak tuh orang baik, Pak. Kalau gitu saya pamit aja dari sini, Pak. Aisyah, tunggu. Aisyah adalah sepupu saya. Dia adalah keponakannya Bapak. Dia tinggal di sini dan dia tidak akan pergi dari rumah ini. Kok kami dikasih nampan? Karena ada kejadian darurat, karyawannya aku rekrut berhalangan hadir. Jadi aku minta tolong kamu buat melayani tamu. What? What? Ini bercanda kan? Mama aku nggak mau ya. Aku nggak sudi suruh jadi pelayan ke sini. Anak baik harus taat dan nurut sama perintah orang tuanya. Jangan bikin papa kamu marah. Ingat, papa kamu yang menjamin kamu keluar dari penjara. Jadi, kalau kamu nggak nurut, kamu akan masuk penjara lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Biarpun hamba jauh dari suami hamba, tapi hamba nggak bisa untuk nggak mikirin Mas Dimas. Hamba rindu sama Mas Dimas. Hamba harap Mas Dimas selalu baik-baik aja. Dan hamba bisa kembali berkumpul saat dia sudah percaya sama hamba. Semoga Engkau selalu menjaga dan melindungi Mas Dimas. Sehatkanlah selalu suami hamba, ya Allah. Sami Allah wa ni'mal. Allah. Astagfirullah, Mas.